Apa yang tadi kita nyanyikan di akhir adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itulah yang harus kita kerjakan hari-hari ini saudara. Kita sudah masuki masa ayin pebet, sudah firman yang sudah disampaikan, sudah dengan sangat jelas kita menerima. Dan after itu, apa yang kita lakukan saudara? Melakukan kehendak Bapa. Yang namanya kehendak itu, melakukan kehendaknya adalah menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Amin. Saya sering berkata bahwa kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman, benar? Karena firman yang disampaikan itu bukan secara cuma-cuma, tapi setiap firman yang disampaikan itu adalah makanan yang Tuhan kasih buat kita. Kita setiap hari makan 3 kali dan kita selalu beli lauk pauk atau kita masak di rumah. Itu makanan jasmani kita. Tetapi tubuh kita ini kan ada jasmani, ada rohani. Firman Tuhan yang kita dapat setiap hari di tempat ini, itu adalah makanan, itu adalah kehendak yang harus kita terima dan kita kerjakan dalam hidup kita. Karena saya percaya, tadi dikatakan sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan. Karena pada akhirnya ujungnya apa? Ya kita kembali kepada kerajaan Allah. Amin. Amin saudara. Ujungnya saya dan kita semua di tempat ini akan kembali bersama-sama dengan Tuhan di surga sana. Dan bahkan dikatakan memerintah bersama Dia. Kita akan sama-sama buka dari Matius 7 saudara. Ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini firman yang mungkin sudah sering kita dengar. Bukan cuma kita berseru dan berucap. Kita berteriak Tuhan, Jehovah, Yesua, apapun itu. Yang akan masuk adalah yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Makanya saya sering katakan, kita ini harus menjadi pelaku firman. Karena firman diberikan bukan dengan cuma-cuma, tapi firman diberikan dengan tujuan apa? Supaya kita melakukan firman itu. Saya percaya setiap kita punya tujuan, punya target pribadi dalam hidup kita dengan Tuhan. Sebagai contoh misalnya saya punya tujuan Tuhan, saya punya tujuan untuk saya boleh menjadi penyembah yang berkenan atau mungkin menjadi WL yang berkenan di hatimu, itu tujuan, itu target pribadi saya dengan Tuhan. Dan kita masing-masing mungkin punya tujuan kita ke Tuhan itu apa. Dan melakukan kehendak Bapa. Itu adalah tujuan utama kita semua sebagai anak-anak Allah. Boleh dikatakan sebagai tugas wajib. Melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah, melakukan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan akan firman ini, bukan cuma kita berseru tapi kita melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya percaya Tuhan pasti senyum pada kita hari-hari ini, amin. Sebagai contoh saudara, kalau misalnya saya ini kan pegawai ya, saya kerja sama Ko Freddy. Ini contoh saksian saya minggu lalu. Jadi kerjaan kami ini lagi banyak banget hari ini saudara. Banyak sekali kelas 1, ada lagi yang lain harus diselesaikan. Dan minggu lalu saya harus ke Jakarta, yang saya kesaksian itu saya ke Jakarta dan beberapa hari yang lalu, awal bulan, Ko Freddy bilang, Bom terima kasih. Dia tuh transfer sama saya tuh bonus saudara. Jadi saya dapat gajian, gak lama dia transfer bonus sama saya. Saya bilang, kok ini apa? Saya bilang, kan gajiannya udah. Saya bilang, ini apa? Itu bonus. Kenapa saya bilang bonus? Karena kamu udah setia dan semua pekerjaan dilakukan dengan baik. Tuhan pun pengen kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan akan ada upah, akan ada bonusnya nanti. Yaitu apa? Mahkota kemuliaan. Dan yang paling besar apa? Kita masuk surga. Amin. Tapi seberapa kita berjuang, seberapa kita berusaha
untuk melakukan semuanya. Sebagai manusia, sebagai seorang pekerja, melakukan pekerjaan dengan baik, menyenangkan hati bosnya, menyenangkan hati tuannya, ada bonus yang didapat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seberapa besar kita mau berjuang, bekerja keras untuk menyenangkan hatinya, saudara. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita bisa membuat Tuhan tersenyum. Ada rewardnya, saudara. Ada penghargaannya. Kita buka dari Yesaya 42 ayat 1, saudara. Yesaya 42 ayat 1 berkata seperti ini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saya ulang, lihat, kita semua adalah hamba yang dipegang oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang kepada kita Tuhan berkenan. Tuhan telah menaruh rohnya atas hidup setiap kita supaya kita menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Reward, penghargaan, bonus cepat yang Tuhan kasih adalah ketika Tuhan berkenan atas hidup setiap kita. Kita sering nyanyi, perkenan Bapa itu yang kurindu, perkenan Bapa yang selalu ku mau. Tapi apakah hari-hari ini hidup kita berkenan di hadapannya, saudara? Melakukan firman, melakukan kehendak Bapa, maka Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Contoh di Alkitab, Daud, saudara. Daud itu adalah hamba Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, yang sangat berkenan di hati Tuhan. Even dia melakukan dosa, perzinahan, pembunuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Daud. Kita buka dari Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Allah telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Daud diangkat, Daud dikasihi Tuhan, dan Daud berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Karena Daud mengasihi dan melakukan kehendak Bapa. Dia diangkat, dinyatakan, didapati berkenan karena melakukan kehendak Allah Bapa. Daud mengerti dan tahu apa sih kepengenan Tuhan dalam hidup. Yang melakukan apa yang Tuhan mau Daud lakukan. Kita sama-sama tahu Daud adalah seseorang yang sangat intim, yang sangat melekat dengan Tuhan, seorang penyembah yang bisa menyentuh hati Tuhan. Even ada kesalahan yang dilakukan, ada dosa yang dilakukan. Tapi ketika dia berbalik dan dia tahu pertobatan itu harus bisa menyentuh Tuhan kembali, maka apa? Tuhan berkenan atas hidup Daud. Kita harus tahu dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman disampaikan, itulah yang harus kita kerjakan. Kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita tahu apa isi dari firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu apa itu firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan? Benar? Kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, kita ngerti dan kita tahu kehendak apa, kehendak Bapa yang mana
yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita nggak pernah mengerti akan firman Tuhan, kita nggak pernah baca akan firman Tuhan, apa yang mau kita kerjakan, saudara? Dan hari-hari ini, saudara, simple. Jika kita tidak melakukan firman, berarti yang keluar adalah kesalahan dan dosa-dosa dari hidup kita. Tapi kalau kita melakukan firman, yang kita masukkan adalah firman, maka yang keluar adalah berkat dan kebaikan buat sekitar kita. Melakukan kehendak Bapa, itulah firman yang harus kita kerjakan. Kita tahu hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Di masa tahun Ayin Paibet ini kita sudah dijelaskan apa yang harus kita perbuat. Mari lakukan itu, saudara. Lakukan semua dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita bisa mengerti dan melakukan itu, melakukan semua kehendak Tuhan, maka bonus akan kita terima dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, saudara, dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Hidup sampai selama-lamanya dalam artian kita hidup di dalam jalan Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Mungkin kita tergoda oleh apa yang dunia tawarkan hari-hari ini, saudara. Kemalasan, kenyamanan, ya kan, tanpa sadar kita sering terjebak akan hal itu. Itulah yang dunia tawarkan untuk daging kita hari-hari. Mata kita tergoda melihat semua hal-hal yang dunia tawarkan. Itulah yang iblis kerjakan melalui dunia, saudara. Tetapi itu semua akan lenyap. Dan kalau kita terjebak dalam lingkaran itu, kita pun akan lenyap. Akan semakin menjauh dari kasih Tuhan. Tetapi dikatakan, siapa yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan sekarang pilihannya di tangan kita, saudara. Kita mau melakukan kehendak Bapa atau kita mau melakukan kehendak daging kita. Kadang kita harus memilih mengikuti apa yang Tuhan mau, meskipun jalannya mungkin sempit, rasanya mungkin gak enak. Atau kita lebih memilih kehendak kita yang mungkin sangat nyaman, sangat enak, dan jalannya luas dan lebar. Tapi tidak ada ujungnya di situ. Tapi jalan Tuhan, kehendak Tuhan, sudah pasti ada kerajaan surga dan mahkota kemuliaan yang sedang menanti kita di akhir nanti. Dan saya percaya sudah hari-hari ini, mari setiap firman yang kita dengar setiap pagi di tempat ini, ambil itu, taruh itu, dan lakukan itu. Karena itulah kehendak Bapa yang harus kita kerjakan. Karena saya percaya dari tempat ini, kita semua nanti akan kembali bertemu di surga. Amin. Amin, saudara. Siap melakukan kehendak Bapa? Siap jadi pelaku firman? Siap, saudara? Saya percaya ada reward, ada hadiah yang sedang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saya percaya setiap kita mau melakukan kehendak Bapa. Tapi untuk melakukan sesuatu itu ada beberapa hal. Kita melakukan karena itu kewajiban. Ya, salah satu hal, seorang pembantu rumah tangga, dia melakukan kehendak saya
karena itu kewajiban. Ya. Karena dia merasakan aku digaji, itu bukan reward, ya, itu upah. Kalau aku tidak melakukan dengan benar, aku tidak dapat upah. Jadi melakukan karena kewajiban, melakukan kehendak karena kewajiban. Ada juga yang dikatakan aku melakukan karena itu merupakan aku senang untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah melakukan kehendaknya karena cinta. Ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan karena kita mencintai Tuhan. Ya. Itulah yang Tuhan ngomong mendapatkan sesuatu bonus. Karena apa? Melakukan karena cinta. Biasanya untuk melakukan sesuatu karena kita cinta itu penuh pengorbanan. Mengorbankan diri kita, keinginan kita untuk kita bisa sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kadang-kadang gak pas di hati kita, tapi karena kita mencintai Tuhan, jadi kita lakukan dengan cinta sehingga enak saja. Salah satu contoh dalam kehidupan saya ini sedang santai-santai lah, dapat dikatakan rada capek. Jadi saya santai duduk-duduk. Tiba-tiba Kean itu datang. Dia ngomong gini, Oma yuk main sama saya. Kamu main sama mbak-mbak aja. Kan ada Encus, saya bilang gitu. Kamu main sama Encus. Enggak, pengennya main sama Oma. Gitu. Lalu ayo toh Oma main. Sebenarnya saya lagi santai-santai. Sebenarnya saya males gitu. Tapi karena saya mengasihi anak ini, saya katakan ayo yuk main, yuk gak apa-apa. Terus saya ngikutin dia, mengikuti kehendaknya dia. Ke kamar, mainan, ya dia buka mainannya dan nyusun-nyusun gitu. Kayak balok-balok disusun-susun. Itu kan mainan anak kecil, bukan merupakan kesukaan saya. Tapi saya lakukan kehendak dia. Karena saya mencintai dan mengasihi. Dan saya mulai belajar, saya mulai bersama-sama, saya bisa tertawa bersama-sama, saya bisa ikut masuk di dalam permainan yang dia adakan permainan itu. Saudara, ini salah satu contoh. Kalau kita lakukan itu karena cinta, kita mengorbankan akan semua yang dinamakan tadi, semua kehendak daging itu kita korbankan semua karena kita mengikuti akan kehendak Tuhan. Itu mempunyai sesuatu nilai tersendiri. Yuk kita katakan, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu karena aku mencintai Engkau, karena aku mengasihi Engkau. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk selama 1 jam ini kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami mengerti untuk melakukan kehendak-Mu karena kami mengasihi-Mu. Bukan karena tugas, bukan karena kewajiban. Tetapi merupakan suatu kesukaan dalam hidup kami karena kami mengasihi akan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak untuk sepanjang minggu ini sampai dengan akhir minggu ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu. Kami boleh mengisi cawan doa kami. Mengisi cawan pujian kami. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya yang Engkau berikan buat kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena semua ini karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Bukan karena kebaikan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Dan semua jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami minta di dalam nama-Mu, kami boleh Tuhan menjadi pendoa, pendukung daripada Bapak Presiden dan semua jajarannya
untuk mereka dapat melakukan semua tugasnya seperti yang Engkau mau. Berdaulatlah atas bangsa kami ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang dapat menata dan membawa bangsa kami ini, negara kami ini masuk di dalam pemulihan yang besar-besaran. Kami minta di dalam nama-Mu, pemulihan mulai terjadi, pandemi mulai sirna, dan kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi dalam segala bidang, baik pendidikan, baik bidang ekonomi, semua pertambangan, pertanian, biarlah benar-benar mengalami kemajuan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami butuh pengcoveran daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengcoveran yang daripada Tuhan terjadi atas hidup kami. Biarlah indera kami Tuhan, indera mata kami, indera telinga kami, dan bibir mulut kami ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong, sehingga kami ini di dalam kami melihat, kami mendengar, dan kami berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami terus melekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan, keraguan-raguan kami, kebodohan kami dipatahkan. Ini tangan kami Tuhan, kami olesi minyak, supaya segala pekerjaan kami hari ini menjadi berhasil. Bersama dengan Engkau kami menjalani hari ini dan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kami minta di dalam nama-Mu, jagailah kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami berbicara tentang kehendak-Mu. Biar perbicaraan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, dan semua yang kami bicarakan tentang hati kami dan perjalanan kami, apa yang kami mau kerjakan, biarlah sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, kami mengakhiri bersama dengan Engkau. Kami percaya, kami awali bersama dengan Engkau. Kami akhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.